rakyat, kenapa kau korupsi uang rakyat? Allah bakalan begitu. Hei binatang, mengapa kau beri rakyat janji palsu? Hei binatang, kenapa rakyat engkau tidak sejahterakan? Kenapa rakyat engkau sengsarakan? Engkau hidup kenyang, rakyatmu kelaparan. Engkau tidur di kasur-kasur yang tinggi bagaikan kaisar, sedangkan rakyatmu tidur di atas kasur yang kasar, tikar yang kasar. Allah bakalan begitu. Yang Allah tidak begitu sahabat. Awas woi itu. Woi, awas. Iya. Kita belum berbicara dan doa dan Nabi. Mereka kemudian pakai malu kepada ayah yang telah caping dia punya hati. Tetapi seorang ayah diceritakan dalam Al-Quran selalu ada ruang di dalam dada untuk memberikan maaf kepada anak-anaknya apapun dia punya salah. Sallu ala Nabi. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Begitu cerita di dalam Al-Quran. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Ya, tapi apa kemudian jawabannya? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan mereka dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Fa'auhallahu ilaihi anni qad ghafartu lahum wa ja'altuhum anbiya. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Habib Bahar bin Smith. Salam. Kita berikan kesempatan kepada Habibana untuk rakyat. Kenapa kau korupsi uang rakyat? Allah bakalan begitu. Hei binatang, mengapa kau beri rakyat janji palsu? Hei binatang, kenapa rakyat engkau tidak sejahterakan? Kenapa rakyat engkau sengsarakan? Engkau hidup kenyang, rakyatmu kelaparan. Engkau tidur di kasur-kasur yang tinggi bagaikan kaisar, sedangkan rakyatmu tidur di atas kasur yang kasar, tikar yang kasar. Allah bakalan begitu. Yang Allah tidak begitu sahabat. Siapa? Tidak apa. Terus bagaimana kita akan merasa diri kita lebih mulia daripada binatang, saudara-saudara? Nah, binatang punya nafsu, tidak punya akal. Makanya ulama itu beda pendapat. Baina syaraful ilmi wal akal. Di antara ilmu dan akal, ada ulama yang bilang ilmu lebih mulia, ada yang bilang akal lebih mulia. Ulama yang mengatakan akal lebih mulia karena akal, tanpa akal tidak akan seseorang bisa memahami ilmu. Dan ada juga yang mengatakan al-aqlu manba'ul ilm. Akal adalah rumahnya ilmu, tempatnya ilmu. Nah, berarti barang siapa yang akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya menguasai syahwatnya, akalnya memperbudak nafsunya, maka kedudukan itu orang lebih mulia daripada malaikat. Dan sebaliknya, siapa orang yang nafsunya menjadi raja, nafsu menguasai akalnya, nafsu menguasai akalnya, nafsu memperbudak akalnya, sehingga mendorong dia untuk berbuat maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mendorong kedua matanya memandang perkara-perkara yang haram, telinganya mendengar hal-hal yang haram, lidahnya mengatakan sesuatu yang haram. Nah, ini orang kedudukannya lebih rendah daripada binatang. Sedangkan Ramadan adalah bulan kita berperang melawan hawa nafsu.
bulan kita berperang melawan syahwat. Makanya berkata Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa yang mereka dapatkan hanyalah ju' wal 'athas, rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Karena kita tak tahu hakikat daripada puasa. Hakikat daripada puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan, tetapi hakikat banyak orang puasa, banyak puasa. Kita nih nanti Ramadan puasa tetap puasa, tetapi tetap puasa, tetap kedua mata kita memandang hal-hal yang haram. Puasa, tetap telinga kita mendengar riba, mendengar fitnah, mendengar ini, mendengar itu. Puasa, lidah kita tetap berbohong, tetap fitnah, tetap riba, namimah, caci, maki. Puasa, yang berdagang, tangannya tetap melebihkan dagangannya, merampas hak orang, mengambil hak orang, mencuri, korupsi. Puasa, tapi tidak bisa menjaga kemaluannya dari perkara yang haram. Puasa, tapi kakinya melangkah ke tempat-tempat yang haram, sehingga yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus, tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah. Karena hakikat puasa adalah bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, bukan hanya mempuasakan diri dari lapar dan haus, tapi menahan jawarih, anggota tubuh zahir dan batin, mempuasakan anggota tubuh zahir dan batin. Yang zahir mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lidah, mempuasakan tangan, mempuasakan kaki, mempuasakan kemaluan, menahan itu semua dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan menjaga jawarih batin, anggota-anggota batin. Seperti apa? Seperti hati, menjaga, mempuasakan hati, menahan hati dari apa? Dari riya, dari hasud, dari iri, dari riya, dari ujub, bangga diri, dari kibir, dari sombong. Nah, itulah hakikat orang-orang yang nanti pada 1 Syawal mendapatkan yaumul falah, hari kemenangan. Hari kemenangan, ya, 1 Syawal, lebaran, bukan milik orang-orang yang menahan diri dari lapar dan haus, tapi milik orang-orang yang menang melawan syahwatnya, menang melawan hawa nafsunya. Dia bisa menjaga anggota tubuh zahir dan batinnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanya sebelum masuk bulan puasa, bersihkan jiwa, bersihkan hati. Masuk Ramadan dalam keadaan suci, keluar lebih suci dari sebelumnya. Masuk Ramadan dalam keadaan baik, keluar lebih baik dari sebelumnya. Masuk Ramadan dalam keadaan taat, keluar lebih taat daripada sebelumnya. Kalau kau pengen tahu puasamu, Ramadanmu diterima atau tidak, gampang. Kau lihat, kalau sebelum masuk puasa, masuk puasa kau baik, keluar dari puasa kau lebih baik, berarti puasamu diterima. Yakni tazilukum fit ta'ah, bertambahnya kalian kepada ketaatan kepada Allah. Khasyah, bertambah ketakutanmu, rasa khawatir, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, patuh, tunduk kepada Allah. Selesai bulan Ramadan, insyaallah Allah jadikan kita hamba-hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita doakan almarhum yang kita hauli sekarang, Haji Abdul Razak, beserta anak-anak yang belum tinggalkan. Mudah-mudahan beliau dalam kuburnya Allah luaskan kuburnya, Allah Subhanahu wa taala sinari kuburnya. Allahumma syarifhu wa karimhu